Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Pertama-tama, kakak ingin menyampaikan selamat kepada adik-adik yang telah naik ke kelas 6. Dalam video kali ini, kakak akan menyampaikan tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1 yang berjudul tumbuhan sahabatku. Bersama kakak, Kak Anggita. Pertama, kakak akan menjelaskan proses perkembangbiakan jagung. Bunga jagung pada tanaman jagung terdapat helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari atau serbuk sari. Serbuk sari pada tanaman jagung akan dilepaskan dan terbang terbawa angin. Angin yang bertiup dan jagung melepaskan serbuk sarinya. Kemudian, serbuk sari menempel pada putik bunga jagung lain. Proses perkembangbiakan pada tanaman jagung tersebut disebut dengan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin yaitu melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Amati gambar bagian-bagian bunga berikut. Mahkota, kepala sari, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, dan benang sari. Seperti yang sudah kakak jelaskan di awal, bahwa perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan yang disebut dengan spermatozoid dengan kepala putik, yaitu sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji, kemudian berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian, bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup tanpa melalui perkawinan.
Contoh jenis tanaman yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Menghasilkan tunas, contohnya pada tanaman pohon pisang, nanas. Menghasilkan umpi lapis, terdapat pada tanaman bawang merah. Menghasilkan akar tinggal, contohnya lengkuas. Menghasilkan geragi, terjadi pada tanaman stroberi. Menghasilkan umpi batang, terdapat pada tanaman kentang. Menghasilkan spora, terdapat pada tumbuhan paku. Dan yang terakhir, menghasilkan tunas adventif yang terjadi pada daun cocor bebek. Lima langkah menemukan ide pokok. Pertama, baca seluruh paragraf. Kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, di akhir, atau awal dan akhir paragraf. Keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Dan yang kelima, tandai info penting dalam tiap paragraf. Perhatikan penggalan teks berikut. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Berdasarkan kriteria untuk menemukan ide pokok, maka ide pokok pada paragraf ini terdapat di awal paragraf, yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Langkah-langkah menemukan kesimpulan paragraf. Pertama, membaca teks beberapa kali. Kedua, menentukan kalimat utama. Dan yang ketiga, menarik kesimpulan dari kalimat utama. Perhatikan tabel berikut. Teks paragraf 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Berdasarkan paragraf 1, ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kesimpulan dari paragraf tersebut adalah
jagung sangat penting di Indonesia. ASEAN merupakan kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok yang dihadiri oleh 5 negara, yaitu Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik, Malaysia oleh Tun Abdul Razak, Thailand oleh Tanat Koman, Singapura oleh S. Raja Ratman, dan Filipina oleh Narciso Ramos. ASEAN didirikan atas dasar persamaan letak geografis, kemiripan budaya, serta kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan menjaga keamanan kawasan ASEAN. Negara anggota ASEAN: Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar, dan Brunei Darussalam. Kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan. Pertama, Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. Kedua, Laut Cina Selatan di utara. Ketiga, Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan. Daratan berbentuk semenanjung yang terdapat di negara Myanmar, Laos, Kamboja, dan wilayah Malaysia bagian barat. Daratan berbentuk gugusan kepulauan yang terdapat di negara Filipina, Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Diagram Venn. Diagram Venn adalah gambar yang digunakan untuk menyatakan hubungan antara himpunan dalam suatu kelompok objek yang memiliki kesamaan.
Di sini, kita akan mencari hubungan dan persamaan antara Indonesia dengan Malaysia. Persamaan Indonesia dengan Malaysia, yang pertama yaitu Indonesia memiliki 3 bunga nasional, melati, anggrek, dan Rafflesia arnoldi yang ditetapkan 5 Juni 1990. Malaysia, bunga nasionalnya adalah bunga raya yang ditetapkan tahun 1960. Persamaan selanjutnya, di Indonesia terdapat lebih dari 300 suku bangsa. Malaysia terdapat 3 kaum utama, Melayu, Cina, dan India. Persamaan yang terakhir, Indonesia memiliki kota budaya, yaitu Yogyakarta, dan kota pariwisata di Bali. Malaysia memiliki kota Georgetown dengan ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan Eropa, dan bangunan Melayu Tionghoa. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia kita taruh di tengah, yaitu bahasa Melayu sebagai bahasa resmi, rumpun bangsa Melayu, dan akar budaya yang sama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu yang pertama, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu pertama, persamaan derajat, kedua, menghargai hak asasi manusia, ketiga, solidaritas antar sesama manusia, dan yang keempat, perdamaian. Kerjakan halaman 4, 6, 14, 26, 27, 37, 40, 43, 58. Terima kasih sudah menyaksikan video kakak. Semoga ilmu yang kakak sampaikan dalam video ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.